Lagi sibuk apa nih? Pindahin tugas semester untuk besok, Bang. Oh, aku nanya-nanya bentar boleh nggak? Apa itu? Coba dong sebutin apa sih makna pengakuan iman buat kehidupan mama? Pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus ya. Iya. Oh, maknanya bagi saya, bagi mama, di situ di dalam pengakuan iman itu ada pengampunan dosa. Berarti kalau ada pengampunan dosa itu merupakan ada di dalamnya kehidupan dan keselamatan. Nah, jadi bagi mama pengakuan iman rasuli itu merupakan dasar hidup kita sebagai orang Kristen, yang mana kita menyatakan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang hidup. Kenapa? Karena dia sudah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk menebus dosa-dosa kita, dan kita selalu diberikan kehidupan yang lebih baik untuk ke depan, dan kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu mungkin bisa yang saya sebutkan. Oh, jadi gitu ya Ma, makna pengakuan iman buat kehidupan mama. Kalau gitu oke deh Ma. Makasih ya Ma udah mau jawab. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Ya, itu yang harus kamu ingat. Pengakuan iman kepada Tuhan Yesus itu bahwa di dalamnya ada pengampunan dosa, berarti di situ ada kehidupan dan ada keselamatan. Itu saja, Nak. Oh, amin Ma. Makasih Ma udah mau diganggu waktunya. Boleh dilanjut lagi. Menurut Mama, makna pengakuan iman Rasul itu seperti apa? Menurut Mama, pengakuan iman adalah pernyataan kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta dan pemelihara kehidupan kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang membawa misi keselamatan orang yang percaya kepadanya. Juga menyatakan kepercayaan kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus sebagai pribadi Allah yang hadir di hati kita, agar kita percaya dan berserah kepadanya untuk memperoleh pengampunan hidup yang kekal. Pengakuan iman adalah aku bersaksi bahwa Tuhan itu ada dan beserta kita selama-lamanya. Terima kasih. Menurut Papi, apa arti pengakuan iman rasuli? Ya, kita sebagai orang Kristen itu tentunya ada pengakuan iman rasuli, di mana dalam pengakuan iman rasuli tersebut itulah yang menguatkan kita, melindungi kita, membentengi kita dalam kehidupan untuk menghindari atau untuk menjauhi atau untuk menolak ajaran-ajaran ataupun imbauan-imbauan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani. Itulah pengakuan iman rasuli. Kita harus percaya juga bahwa ada 3 pokok, yaitu percaya kepada Bapa, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus. Itu merupakan satu kesatuan yang tunggal. Allah Bapa, Allah yang sangat besar, tidak terbatas dalam ruang, dimensi, waktu, dan tempat. Kemudian dalam wujud sebagai manusia, Dia menganugerahkan kepada manusia anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia memberi contoh sebagai Tuhan Yesus yang berkuasa, tapi berbuat dan mengajari umat manusia untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir di kandang domba, bahkan mati di kayu salib. Dia menunjukkan kesederhanaannya dan dia menunjukkan kerendahan hatinya. Kita tahu bahwa seorang Tuhan Yesus, anak Allah, kalau mau melakukan hal-hal yang istimewa, ya bisa dapat dilakukannya, tapi Dia memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita hidup di dunia ini, meneladani Dia, melakukan dan mengasihi sesama manusia seperti yang diajarkan, bahkan menjadi saluran berkat bagi orang lain sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita. Dan juga kita percaya kepada Roh Kudus,
Roh Kudus yang ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke dunia. Jadi dalam kehidupan kita sekarang ini ya, kita dilindungi, diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk melalui kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sebagai orang Kristen memang percaya dan harus mengakui pengakuan iman rasuli itu untuk sekali lagi membentengi kita dari ajaran-ajaran yang tidak benar. Menurut Mama, apa arti pengakuan iman dalam kehidupan? Menurut Mama, pengakuan iman itu adalah Tuhan kita itu hanya satu, yaitu Allah yang pencipta langit dan bumi. Tidak adalah yang lain selain daripada itu. Dan rela memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita yang menggantikan kita untuk mati di kayu salib. Roh Kudus menolong kita di setiap langkah hidup kita menjalani hidup ini supaya kita kuat menjalani hidup ini. Itulah makna iman rasuli. Pengakuan iman Kristen menurut saya selaku orang tua adalah bahwa pengakuan iman Kristen itu menggambarkan ketritunggalan Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Satu, Allah Bapa adalah sebutan bagi Allah yang menciptakan manusia dan seluruh isi dunia, serta yang mengatur segala isinya yang ada di dunia ini. Kita dapat mengenal Allah Bapa melalui seluruh ciptaannya. Dua, Allah Anak adalah sebutan bagi Yesus Kristus yang telah turun ke dalam dunia dalam bentuk manusia untuk menyelamatkan manusia. Kita dapat mengenalnya melalui pemberitaan Alkitab. Ketiga, Allah Roh Kudus adalah sebutan bagi Allah yang hadir dalam bentuk roh di hati dan diri manusia. Kita dapat mengenalnya melalui suara hati yang dapat menuntun kita kepada kebenaran. Pengakuan iman Kristen ini harus diberitakan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Dan inilah yang sekaligus menjadi ciri-ciri khas seseorang itu disebut Kristen. Demikianlah informasi mengenai makna pengakuan iman Kristen. Saya selaku orang tua Perguru Malua mengucapkan terima kasih. Menurut Papa, apa itu makna pengakuan iman rasuli? Wah, ini pertanyaan yang menarik nih. Pengakuan iman rasuli adalah pengakuan iman Kristen akan adanya Tuhan yang disebut Tritunggal. Kenapa disebut Tritunggal? Karena ada Allah Bapa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Tuhan Yesus Kristus yang berperan sebagai juru selamat, dan Roh Kudus sebagai pembimbing yang setia kepada umat-umatnya. Dalam pengakuan iman ini, kita juga meyakini bahwa adanya kebangkitan setelah kematian pada akhir zaman. Dan pada akhirnya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, yang terpenting di sini adalah kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai juru selamat kita. Maka ketika orang bertanya, kenapa sih Tuhannya Kristen itu ada 3 gitu? Sesungguhnya dia adalah satu, tetapi dengan peranan yang berbeda, maka mereka disebut Tritunggal. Jadi dalam pengakuan iman kita bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan Roh Kudus
sebenarnya adalah Esa. Kira-kira itu menurut pendapat Bapak. Pengakuan iman menurut saya sebagai orang tua ialah janji saya kepada Tuhan dan ungkapan dari pribadi dan tanggung jawab iman saya terhadap Tuhan, dan penghormatan serta tata cara ibadah saya kepada Tuhan, kesaksian kita atas kebenaran dan kehendak Tuhan. Pengakuan iman rasuli itu salah satunya untuk kehidupan, untuk memperbaiki keimanan kita bahwa ada Tritunggal, yaitu Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itulah kuncinya, bahwa kita meyakini ada Tuhan pencipta, ada Tuhan penebus, ada Tuhan sebagai pelindung. Nah, itu kenapa ada iman rasuli, 3 iman rasuli itu di dalam Alkitab tidak ada, tapi itu ada menjadi keputusan pada saat jemaat-jemaat menjadi ragu masalah Tritunggal, sehingga rapat di Konstantinopel. Itu kalau ada Turki zaman dulu, kalau tahun 300-an setelah Yesus datang, situlah ada keputusan itu bahwa 3 iman rasuli untuk menguatkan, untuk mengembalikan bahwa memang menguatkan semua jemaat sehingga yakin bahwa memang Tritunggal itu. Jadi itulah yang utama dalam kehidupan, meyakinkan sehingga kita meyakini Tritunggal itu. Jadi tidak ada lagi dibilang ada 3 Tuhan, ada lagi zaman itu sudah terjadi begitu, sama seperti agama lain bilang Tuhan kita 3, bukan Tuhan 3, tapi dengan adanya itu pengakuan iman rasuli. Nah, itulah yang utama, supaya jangan beranggapan bahwa Tuhan kita itu 3, itu yang utama. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, apa makna pengakuan iman menurut Mama dalam kehidupan sehari-hari? Ya, makna pengakuan iman saya kepada Yesus di dalam kehidupan sehari-hari, saya mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Tanpa Yesus yang hadir di dalam kehidupan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Tuhan Yesus adalah kekuatan dan yang memberikan kemampuan kepada saya, sehingga saya boleh melakukan segala aktivitas saya hari lepas hari. Jadi setiap hari saya pasti berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang menuntun dan membimbing setiap langkah hidup saya. Jadi di dalam kehidupan ini kita harus berserah terus kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya hidup saya harus mengandalkan Tuhan di setiap langkah hidup saya sampai Tuhan datang kali yang kedua untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Demikian. Apa makna pengakuan iman rasuli menurut Bapak? Ya, kita harus percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, dan kita harus yakin dan percaya itu untuk panduan hidup kita, bahwasanya ketiga-tiganya itu adalah Esa adanya. Demikian. Jadi menurut Mama, apa arti pengakuan iman dalam kehidupan? Dalam kehidupan pribadi sendiri, memperteguh keyakinan kita bahwa Tuhan itu memang ada dalam kehidupan kita setiap hari, dalam kehidupan kita melakukan kegiatan apapun. Contoh, kita masih diberi kesehatan, napas kehidupan, kita bangun tidur pun masih kita diberi napas, sudah bersyukur
Berarti itu iman kita yang timbul dari hati kita. Menurut Mama, apa makna dari pengakuan iman? Menurut Mama, makna pengakuan iman itu adalah pengakuan iman kita sebagai orang Kristen dan untuk kehidupan dunia akhirat nanti kelak. Kita harus mengakui iman kita sebagaimana kita seorang Kristen, yaitu pengikut Tuhan Yesus. Nah itu. Makasih. Apa makna pengakuan iman rasuli dalam kehidupan Bapak? Saya pribadi atau semuanya? Semuanya. Makna pengakuan iman rasuli dalam kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai pernyataan hidup dan ikrar kita bahwa kita benar-benar telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita sampai selama-lamanya. Makna pengakuan iman menurut Mama? Pengakuan iman menurut saya adalah agar kita semakin dekat kepada Tuhan, dan karena Dia sebagai juru selamat kita dan untuk menghapuskan dosa-dosa kita dimanapun kita berada, Dia selalu dekat samping kiri kanan kita, dan Dia rela menanggung dosa-dosa kita untuk membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Dan kiranya kita selalu percaya kepadanya. Pengakuan iman rasuli sebenarnya bukan hanya dihafal, tetapi harus diucapkan dari hati yang dalam dan sungguh-sungguh, wujud daripada iman kita kepada Allah Sang Pencipta. Makna dan tujuannya adalah kita berikrar dan bertekad yang diungkapkan diri pribadi, diwujudkan tanggung jawab iman kita di hadapan Allah. Wujud penghormatan ibadat kita yang dipersembahkan hanya untuk Allah. Yang terakhir, kesaksian kita akan kebenaran dan kehendak Allah. Dan bukan hanya di gereja atau di gedung yang diucapkan, tetapi dalam kehidupan sehari-hari harus secara konkret dan konsisten melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah lewat pengakuan iman rasuli itu sendiri di setiap kehidupan kita sehari-hari. Sebagai orang yang beriman harus jadi contoh, harus kita pertanggungjawabkan apa yang sudah ikrarkan, bentuk ucapan pengakuan iman rasuli kita harus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah maknanya. Ma, Ya, menurut Mama, apa arti dari pengakuan iman? pengakuan iman. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, Nak. Menurut Mama, pengakuan iman itu ialah bentuk wujud penegasan keyakinan orang Kristen untuk mempercayai adanya ketritunggalan Allah. Apa yang dimaksud dengan ketritunggalan Allah? Yaitu kita harus percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seperti pengakuan iman rasuli yang kita ikrarkan setiap hari Minggu pada saat kita beribadah di gereja, itu erat kaitannya dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan kehidupan kekal yang kita imani. Yaitu kita harus percaya kepada Allah Bapa, Allah yang tunggal, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu terdapat di Perjanjian Lama.
Dan kita juga harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, yaitu Tuhan Yesus, Allah Anak. Dia rela datang ke dunia ini, rela mengorbankan nyawanya demi untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sampai dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, kasihnya juga tidak berkesudahan buat kita. Rohnya tinggal di bumi, yaitu Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang kita imani. Allah Roh Kudus itu ialah yang membimbing kita, yang menuntun kita, yang memelihara kehidupan kita selama di dunia. Jadi pengakuan iman rasuli erat kaitannya dengan ketritunggalan yang tertera pada Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan tentang kehidupan yang kekal. Jadi menurut Mama, pengakuan iman itu ialah kepercayaan kita untuk meyakini dan percaya bahwa ketritunggalan Allah itu adalah bentuk wujud penegasan keyakinan kita untuk mempercayai ketritunggalan Allah. Sehingga barang siapa yang percaya, kita akan memperoleh kehidupan kekal. Pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan akan menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Itulah pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, disitulah hari penghakiman. Jadi bagi kita yang percaya, khususnya kita percaya dengan ketritunggalan Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal kelak pada saat penghakiman yang terakhir. Pada saat kapan penghakiman itu? Yaitu pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kira-kira begitulah nak makna dari pengakuan iman menurut Mama. Terima kasih. Oke, Mam, thank you.